everyone, kembali lagi sama aku. Kali ini kita berjumpa di YouTube ya. Aku mau bahas seputar paket yang sudah sampai. Itu cara pemrogramannya gimana sih Kak? Dan gimana sih cara penanganannya? Simak videoku ya teman-teman, jangan kemana-mana. Nah, ini contoh paket yang udah datang ya teman-teman. Nah, kalian itu unboxing dulu ya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau paket udah sampai itu disertakan video unboxing ya. Nanti jika ada kerusakan itu kami bisa kasih garansi untuk kalian. Nah, di setiap satu paket ini ya teman-teman, di setiap pembelian kalian itu pasti ada cara menetaskan ya teman-teman di dalamnya. Jadi untuk kalian yang masih pemula itu nggak usah bingung ya teman-teman, karena nanti pasti terbantu oleh kertas yang berisikan cara menetaskan telur jangkrik yang benar. Nah, setelah paket sampai seperti ini, nah ini itu kemasan setengah kilo ya teman-teman. Setengah kilo itu dapat satu plastik telur jangkrik. Nah, sebelum ditaruh di besek itu kalian harus melepas plastiknya terlebih dahulu ya teman-teman, harus kalian buang. Nah, ini ya teman-teman, lihat kondisinya itu masih bagus banget ya teman-teman. Nah, ini langsung kalian tuangkan aja di dalam tas kain pemeraman ini. Kalau kalian nggak mempunyai tas pondun, tas kain pemeraman seperti ini, kalian bisa menggunakan kain katun ya teman-teman, atau pakai kain yang lainnya juga boleh. Yang terpenting kain gitu ya, jangan sampai pemeramannya itu ditaruh di dalam plastik. Perlu diingat lagi ya teman-teman, setelah telur sampai itu jangan langsung ditebar di dalam box. Kalian harus melakukan proses pemeraman yang ditaruh kain seperti ini terlebih dahulu. Nah, lalu ditutup rapat seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nanti sebelum kalian masukkan ke dalam besek, kalian cek dulu ya kondisinya telur itu. Nah, kalau kondisi telur itu kering, kurang lembab, kalian bisa menyemprotkan air tipis-tipis di bagian luar kainnya saja ya teman-teman. Jangan sampai mengenai telurnya, cukup di bagian luar kainnya saja. Nah, setelah itu bisa dimasukkan ke dalam besek seperti ini. Nah, untuk kalian yang tanya satu kandang itu bisa diisi berapa kilo telur jangkrik sih Kak? Kalau di kami itu ya teman-teman, biasanya 240 kali 120 itu kami isi setengah kilo telur jangkrik ya teman-teman. Jangan sampai kalian isi yang kebanyakan berlebihan gitu ya, takutnya nanti jangkriknya itu nggak bisa berkembang biak dengan baik. Kalau udah di dalam besek seperti ini, kalian cukup menunggu 3-4 harian untuk proses penetasannya ya teman-teman. Jangan lupa amankan besek yang berisikan telur jangkrik ini dari hama semut atau hama lainnya. Kalau semut, kalian itu bisa menaruhnya di atas rak, nanti di kaki rak itu bisa kalian lingkari menggunakan kapur semut, atau juga bisa kalian menggunakan oli ya teman-teman. Olinya itu nanti bisa diwadahkan ke mangkuk kecil. Nah, mangkuk kecil itu diisikan oli lalu ditaruh di kaki rak. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, jadi cukup itu ya teman-teman info dari aku seputar gimana sih proses pemeraman telur jangkrik. Untuk info pembelian, kalian bisa klik link yang udah aku tulis di deskripsi ya teman-teman.